Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir malam ini. Mungkin diketahui bersama, mungkin jumlahnya juga sudah cukup banyak, sekitar 600 lebih dan sepertinya akan masih bertambah. Perlu diketahui, mungkin kami sampaikan juga bahwa webinar malam ini merupakan rangkaian webinar yang sudah berjalan dari neurosurgery webinar, yang sudah berjalan sekitar 2-3 minggu. Dan untuk malam ini, webinar malam ini akan mengambil topik mengenai seputar kesehatan anak di bidang bedah saraf dengan 2 topik yang akan disampaikan. Topik yang pertama yaitu mengenai kelainan bentuk kepala dalam bedah saraf anak, dan topik yang kedua adalah epilepsi pada anak dalam perspektif bedah saraf. Telah hadir di tengah-tengah kita 2 pembicara. Pembicara pertama, Assalamualaikum Dr. Arifin. Waalaikumsalam. Beliau nama lengkap dengan Dr. M. Arifin Parenrenggi, spesialis bedah saraf konsultan. Beliau guru kami, senior kami, staf divisi bedah saraf pediatri dari Departemen Bedah Saraf Residu Sutomo Fakultas Kedokteran Said Surabaya. Beliau juga merupakan member Asian Australian Advanced Course in Pediatric Neurosurgery. Untuk waktu dan tempat, mungkin kami persilakan dokter untuk bisa memulai topik yang pertama. Terima kasih, Dr. Raham. Selamat malam, audiens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bincang populer aja ya, tidak semuanya ada di textbook. Sebagian dari pengalaman kita merawat adik-adik kita, adik kecil-kecil ya. Judulnya adalah kelainan antropometri kepala bayi dan pengaruhnya pada pertumbuhan otak dan tumbuh kembang anak secara keseluruhan. Ini sebagai introduksi, kita kenal di dalam kehidupan sehari-hari ya, ada sunnah, ada ritual tradisi. Dari sunnah Islam ada akikah ya, biasanya 7 hari setelah kelahiran, kemudian di Jawa, di Hindu ada selapanan pada usia 35 hari, dan di daerah timur kita, di Ternate sana ada saro-saro. Prinsipnya ada sedekah, membagi kambing, kemudian rambutnya emas ditimbang, kemudian dihargai sebagai beratnya emas dan perak. Kemudian untuk tradisi Jawa, mereka memasakkan nasi urap, rebus ya. Jadi prinsipnya kehendaknya adalah membersihkan hal-hal negatif dari kehidupan si kecil, kemudian menyambut kehidupan baru. Tapi dari sisi medis sebetulnya ada hal lain yang bisa kita artikan dari itu, adalah membersihkan kulit kepala dari misalnya dari cairan amnion, mungkin dari lemak-lemak dari kandungan yang belum bersih ya, karena masih umur seminggu. Kemudian karena kita tinggal di daerah tropis, kita juga antisipasi kelembapan dan panas ya. Jadi dengan cara menggundul total rambut si kecil, kita bisa menghindari dermatitis seboroid. Sebetulnya dari bedah saraf anak ada juga manfaat yang bisa diambil dari sunnah akikah, kemudian ritual selapanan maupun saro-saro ya. Dokter kandungan untuk pengukuran bayi baru lahir biasanya kan hanya tinggi badan, berat badan, kemudian laki, perempuan, kelamin normal, kemudian organ-organ normal itu yang disampaikan ke orang tua. Wajahnya seperti ibunya, tapi bodinya seperti bapaknya, seperti gitu ya. Nah, waktunya sebetulnya kesempatan dari sunnah ritual itu kita waktunya untuk mengukur lingkar kepala. Seringkali kalau orang tua pasien datang ke kita, kita tanyakan berapa sih lingkar kepala kecil waktu lahir, mereka ada sampai bidan maupun dari dokter kandungan ataupun dokter anak yang merawat pertama kali. Kemudian pada saat gundul itu kita bisa mengamati ubun-ubun besarnya si kecil ya, kemudian sutura yang masih terbuka sampai ke belakang diurut, ada ubun-ubun kecil di bagian belakang kepala. Kemudian juga kita bisa lihat seharusnya bentuk kepala si kecil adalah sferis gini, hampir seperti bola. Jadi kalau ada bentuk yang tidak normal, runcing atau tidak simetris, maka sepatutnya kita curiga.
Pada saat itu kita harus mengukur lingkar kepala, nanti cara pengukurannya ada di belakang. Selain itu kita harus melihat juga ada lubang-lubang abnormal enggak di kepalanya. Kita tahu bahwa lubang abnormal dari kepala kita hanya ada di mata, di telinga, kemudian satu yang tidak terlalu nampak, tidak nampak adalah di bagian dasar dari tengkorak yang tempat keluarnya sumsum tulang belakang. Kalau ada lubang lain di kepala, selain yang saya sebutkan tadi dan ubun-ubun itu, maka itu ada kelainan yang tidak normal, kelainan bawaan yang tidak normal. Ini pembagian populernya aja, jangan cari textbook, tidak ada ya. Yang pertama, topik yang kita bicarakan adalah kelainan volume dari kepala, normokrania, makrokrania kalau lebih besar, dan mikro, kemudian kelainan bentuk kalau dia tadi bulat, simetris, kemudian yang tidak normal kalau dia asimetris, mungkin berhubungan sama volume di dalam kepala ataupun dengan pusat pertumbuhan tulang kepala yang tidak normal. Kemudian yang tipe ketiga adalah kalau ada lubang kepala yang tidak normal. Yang pertama kita bicarakan tentang volumenya dulu. Normalnya demikian. Jadi waktu dalam kandungan, semua segmen tulang itu kan terlepas ya. Ada yang paling besar luasannya adalah ubun-ubun besar, dan di bagian belakang sana ada ubun-ubun yang diameternya lebih kecil. Itu apa gunanya? Gunanya dia lepas kemudian nanti untuk melewati jalan lahir. Jadi sifatnya tulang kepala adalah fleksibel untuk melewati jalan lahir. Dia bisa saling tumpuk, itu molding namanya ya. Kemudian fungsi kedua dengan terlepasnya tulang-tulang kepala ini, dia expandable. Tulang kepala nanti akan mengakomodasi pertumbuhan otak. Kita tahu bahwa 2 tahun pertama adalah growth spurt, pertumbuhan maksimal dari otak. Dari volume otak dari saat pada usia 2 tahun dibanding dengan waktu lahir adalah 2 kali lipatnya. Jadi kita bisa bayangkan kalau otak normal akan tumbuh menjadi 2 kali lipat, kemudian sambungan tulang ini terlalu cepat menutup, artinya otaknya akan terjepit. Hal yang lainnya adalah pusat pertumbuhan dari kepala ini yang akan menjadi 2 kali lipat volumenya adalah di sambungan-sambungan tulang ini. Apa yang menyebabkan sambungan tulang ini bertumbuh adalah pertambahan volume di ruang kepala. Ini yang pertama ya, dari volume yang normal. Tadi saya sempat sebut lingkar kepala, dalam istilah kita fronto-occipital circumferentia, ukuran kepala normal pada saat lahir kira-kira sekitar 35,5 cm. Laki-laki lebih besar sedikit daripada perempuan. Kemudian pertambahan lingkar kepalanya adalah sesuai usianya. Bagaimana cara mengukurnya? Dengan meteran tukang jahit ini, metlin ini, yang bagian belakangnya adalah occiput, adalah bagian paling runcing di garis tengah di bagian tulang kepala belakang. Kemudian di depannya adalah di bagian frontal, di arcus ciliaris ini, di alis ini. Ya. Jadi itu patokan standarnya. Jadi nanti kalau kepala bayi, otak, dahi bagian depannya lebih besar ya, atau lebih kecil, ukurannya tetap di sini mestinya. Jangan ikut ke atas ini atau ikut ke samping. Nanti pengukur yang di bagian kepala yang lebih menonjol, kita pakai pengukuran yang lainnya. Tapi yang standar untuk fronto-occipital circumferential adalah arcus superciliaris ke menabrak bidang dari occiput di belakang ya. Ini tabelnya agak rumit, tapi yang prinsipnya demikian, gampang mengingatnya. Pada saat lahir dia sekitar 35,5 cm kalau laki-laki, kalau perempuan 35 cm. Kemudian pada 3 bulan pertama kelahiran, tiap bulannya dia harusnya naik 2 cm. Pada 3 bulan kedua, lingkar kepalanya tiap bulannya akan naik 1,5 cm, dan 6 bulan kedua pada 6 bulan terakhir dari umur 1 tahun naiknya hanya 1 cm. Berikutnya nanti grafiknya pelan-pelan turun. Gampang menghafalkannya, ini Nelhosnya ya. Jadi harusnya waktu lahir dicatat, nanti umur sebulan dicatat. Ini jarang dicatat pada posyandu. Yang dicatat kan biasanya hanya berat badan, tinggi badan pun jarang. Nah kalau dia nanti grafiknya itu di atas lebih naik, lebih tinggi
2 SD atau lebih rendah, nah itu ada kelainan dari volume kepala. Ini pertumbuhan tulang janin tadi sudah saya singgung sedikit bahwa pada proses pembentukan janin itu masing-masing segmen tulang itu terlepas, di situ ada volume besar, pada 20 minggu makin besar sesuai dengan pertambahan volume otak. Ini pada saat aterem dilahirkan. Dilahirkan pun masih ada garis sutura yang masih bisa kita lihat. Jadi apa yang menyebabkan lingkar kepala tidak normal? Yang pertama, faktor keturunan. Kalau faktor keturunan ini normal, jadi melacaknya bagaimana? Waktu observasi di rumah sakit ya ayahnya atau ibunya atau nenek kakeknya dibawa sekalian ke rumah sakit, kita ukur nanti, diamati. Kepalanya besar, tapi tulang wajahnya biasanya juga normal, mengikuti dari volume kepalanya. Dan kemampuan kognisi berpikirnya biasanya normal. Artinya memang otaknya normal di dalam kepala yang besar karena keturunan. Penyebab yang kedua, faktor genetik atau kromosom. Bukan karena keturunan, tapi ada masalah di DNA atau RNA yang diturunkan, ada mutasi di sana. Ya. Yang ketiga adalah kalau volumenya terlalu kecil, volume ruang kepala berkurang. Kita sebut tadi apa? Mikrokrania. Di sini kita bisa lihat karena saking kecilnya volume otak di dalam atau ruang intrakranial, maka tulang yang sudah terbentuk akhirnya akan saling overlapping, akan saling benteng atau seperti sisi ikan. Ya, ini biasanya terjadi kalau ada kerusakan otak akibat infeksi, jatuh si kecil ya, baru belajar jalan umur 11 bulan ditabrak kakaknya yang lari-lari umur 3 tahun, dia jatuh trauma kepala, kemudian kurang aliran darah karena misalnya pada proses persalinan terjepit hipoksia atau kejang terlalu lama, nanti yang dibicarakan Dr. Wiasto, ataupun bisa juga karena gizi buruk. Yang berikutnya adalah kalau ruang kepala, ruang intrakranial itu terlalu besar, volumenya terlalu besar. Kita tahu bahwa di dalam kepala itu ada otak, hampir 90% lebih isinya otak mestinya pada usia sampai umur 2 tahun, kemudian sebagian kecil ada cairan otak dan darah. Yang hidrosefalus ini apa? Hidrosefalus ini kalau di dalam ruang kepalanya itu terjadi akumulasi cairan otak yang berlebihan. Ada tumor, infeksi abses, kemudian perdarahan yang sifatnya lama, ataupun pembengkakan otak karena hipoksia, kekurangan hormon juga bisa ya. Jadi pada proses yang kronis, yang proses bertambahnya volume secara perlahan, maka dia akan merangsang sutura untuk tumbuh perlahan-lahan. Di sutura itu ada di tepi dari lempeng tulang itu, sehingga akibatnya apa? Tulang kepala akan beradaptasi membesar. Makrokrania, ini beberapa contohnya ya. Makrokrania itu peningkatan abnormal dari tulang kepala, tapi wajahnya relatif normal. Jadi apa? Makrokrania itu contohnya hidrosefalus. Hidrosefalus itu hanya merangsang sutura di lempeng tulang itu, tapi dia tidak merangsang tulang-tulang wajah untuk ikut berkembang. Akibatnya ada ketidakseimbangan antara volume kepala dan kalau dibandingkan relatif terhadap volume wajah. Ya. Kalau makrosefali ini normal, kepalanya besar tapi wajahnya ikut membesar. Kalau yang istilah yang ketiga megalensefali, biasanya kita berbicara tentang otak yang terlalu besar. Makrokrania tadi sudah saya bicarakan sepintas, kalau grafiknya itu lebih besar dari 2 SD dari bayi seusianya. Risiko klinisnya apa? Risiko klinisnya bisa bermacam-macam. Yang pertama kalau isi otak yang sebagai pemicu besarnya kepala adalah cairan otak, maka otak akan terjepit. Walaupun lempeng kepala bisa membesar, bagaimanapun
akumulasi dari cairan otak tetap lebih cepat daripada pembesaran kepala. Akibatnya apa? Otak akan makin lama makin terjepit, dan akibatnya otak makin lama makin tipis. Ya, kita tahu bahwa otak itu nanti menentukan fungsi kognisi, psikomotor, keseimbangan dari seluruh tubuh. Satu hal ya, bahwa pada bedah saraf, terutama pada bedah saraf pediatri, kita tidak, untuk pengobatan atau penanganan invasif maupun non-invasif, kita tidak berpatokan pada rule of 10. Rule of 10 adalah kita menunggu si kecil sampai berat badan 10 pon, HB-nya 10 gram persen, kemudian berat badan umurnya sampai 10 minggu. Di bedah saraf kita tidak bisa menunggu sampai selama itu. Jadi kalau ada memang kelainan yang memang memerlukan penanganan cepat, ya kita kerjakan secepatnya. Bahkan kalau bayi itu prematur dengan kepala besar tadi karena hidrosefalus, ya kita kerjakan secepatnya pada umur-umur minggu pertama. Beberapa center di luar negeri kalau diketahui bahwa ada hidrosefalus progresif di dalam kandungan, mereka mengerjakan pengaliran cairan otak di dalam kandungan. Jadi artinya itu bahwa itu paradigma itu sudah diterima secara umum di kalangan bedah saraf anak, bahwa makin cepat kita tangani, makin bagus nanti prognose untuk otaknya. Yang kedua adalah mikrokrania. Mikrokrania ini kepala yang kecil, ya. Kepala yang kecil ini bisa karena memang volume di dalam ruang otaknya, ruang intrakranialnya kecil. Kita sudah tadi sebutkan bahwa yang merangsang tumbuhnya kepala adalah isinya. Kalau isinya kecil, maka otomatis mestinya kepalanya kecil. Tapi yang tipe yang kedua bisa aja otaknya normal, tapi kepalanya yang tidak bisa tumbuh besar. Yang tipe kedua ini yang memerlukan penanganan bedah saraf secara cepat. Untuk memastikan itu tipe pertama atau kedua, maka sebaiknya si kecil dirujuk ke ahli bedah saraf ya untuk evaluasi kemungkinan yang saya sebutkan sebagai craniosynostosis tadi. Ini sudah saya jelaskan di awal tadi, makrokrania yang keturunan, jadi dikumpulkan semua bapak, ibu, nenek, kakeknya, kita periksa bersama-sama ini betul keturunan atau tidak. Ini yang mikrokrania, kenapa kepalanya kecil yang diakibatkan oleh volume otaknya yang kecil? Ya pertama karena genetik, bisa juga ibunya waktu hamil 3 bulan pertama, waktu belum sadar kalau hamil, belum ada muntah-muntah yang hebat seperti itu, jadi flu misalnya terus minum obat. Di barat mungkin alkohol, merokok seperti itu, atau infeksi ya, virus, TORS, tokso, segalanya, rubella ya, ada bakteri yang naik sampai ke otak, kerusakan otak karena proses persalinan dan seterusnya. Resiko klinisnya apa? Sudah saya sebutkan tadi, kalau masalahnya adalah tulang kepala yang tidak bisa tumbuh pada otak yang normal, maka otomatis otak akan terjepit. Ini kondisinya harus ditangani secara segera. Tapi kalau otaknya yang menyebabkan kepalanya kecil karena otaknya yang rusak, penanganannya bisa ditunda. Bedah saraf pediatri bisa melakukan operasi ini, tapi bukan untuk menyelamatkan otak, tapi untuk membentuk kosmetik. Yang kedua adalah kelainan bentuk kepala ya. Ini kita bisa lihat yang normal di sini dari usia 3 bulan, 6 bulan sampai hampir belajar duduk berjalan di sini ya, mulai kecil semua sferis normal, depan juga gitu membulat semua ya. Dilihat dari depan, atas, dari belakang, dari bawah itu semua membulat. Ini Anda normal. Ada membusung ke atas ya, kemudian membusung ke arah kiri. Karena apa? Karena yang sutura bandu ini, sutura koronaria yang sisi kanannya dia macet. Dia macet sehingga ini berhenti tumbuh, tapi yang sisi kanannya kompensasinya dia akan menonjol ke sisi sana.
Ini perlu penanganan cepat karena nanti dia akhirnya berpengaruh ke rongga tulang mata ini, rongga mata, mengganggu otot mata, posisi bola mata terhadap mata kiri, kemudian saraf mata juga bisa terjepit di situ ya. Ini bisa dilihat masih ada sambungan tulang, tapi di bagian bawah dari sutura koronaria ini berhenti. Ini penjelasan dari craniosynosis tadi. Cukup banyak insidensnya, jadi angka kejadiannya dari 2.500 kelahiran bayi yang hidup, ada 1 pasien yang menderita craniosynosis. Genetik artinya bukan umumnya penyebabnya tidak kita ketahui, ya. Genetik di Indonesia kita belum banyak mempelajari karena memang belum rutin kita kerjakan. Apa yang harus dikerjakan? Pada kasus mana yang harus dioperasi? Ada 6 tanda yang ini. Yang pertama, kalau otak yang kepala yang kecil, kemudian bentuknya tidak simetris normal, itu ada tanda-tanda peningkatan TIK. Si kecil suka memukul-mukul kepalanya, ya. Kemudian mata kelihatan juling, ada kejang atau muntah-muntah bangun pagi. Rewel dia malam hari juga demikian, susah. Irritable, moodnya tidak bisa seperti anak normal, ya. Ada hidrosepalus. Jadi hidrosepalus itu tidak selalu kepalanya besar. Kalau hidrosepalus terjadi pada craniosynosis, maka ya kepalanya tetap kecil tapi di dalam cairan otaknya menumpuk. Tahap berikutnya kalau terlambat kita obati, nanti otak akan mengalami hernia, tulangnya sudat, otaknya normal terjepit, akhirnya dia mencari jalur ke lubang yang saya sebutkan tadi di belakang kepala yang berhubungan dengan sumsum tulang belakang. Ya. Jadi kapan waktu operasi? Waktu operasi yang paling ideal adalah 6-9 bulan. Ini yang khusus mikrosefali craniostenosis ya, nomor 6-9 bulan. Kalau tidak ditemukan tanda-tanda 6 tanda ini. Tapi kalau ada 6 tanda ini, maka operasinya dipercepat. Kenapa kita menunggu usia ideal ini ya? Tadi karena operasinya panjang, sampai 6 jam, kemudian kita butuh darah biasanya sampai 3-4 kantong, itu sudah lebih dari volume darah yang sirkulasi di dalam bayi, ya. Belum nanti pengaruh obat bius dalam jangka yang panjang. Jadi kita usahakan tetap menunggu sampai 6-9 bulan. Nah, menunggu sampai 6-9 bulan, apa yang harus kita kerjakan ya? Si kecil kita minta kontrol teratur. Kontrol pertama, kemudian nanti kontrol 3 bulan, tiap 3 bulan sekali, sambil kita amati dari 6 tanda-tanda yang ini. Kalau ada dalam waktu kontrolnya ada 6 tanda ini ya, berarti kita tidak perlu nunggu sampai umur 9 bulan. Operasinya kita percepat. Kalau klinisnya menunjukkan sesuatu tadi dari 6, maka kita lakukan foto ulang CT scan kepala atau MRI. Kalau perlu, si kecil kita opnamakan untuk mengukur tekanan otaknya. Apakah semua kelainan bentuk kepala craniosynosis perlu dioperasi? Tidak. Kalau craniosynosisnya memang murni di tulang kepala, memang dan menjepit otak, kita operasi. Tapi ada satu craniosynosis yang sifatnya posisional. Ada kebiasaan si kecil biasanya nggak tahu karena masalah bantalnya atau masalah kekerasan tempat tidurnya atau di sebelah kirinya ada ayahnya atau ibunya, dia lebih senang ngempeng ke ibunya jadi miringnya ke kiri terus. Nah itu berakibat nanti ke tulang bagian belakangnya itu peang ya, istilahnya umumnya peang. Peangnya itu bukan craniosynosis, peangnya itu karena posisional. Untuk yang kasus demikian biasanya kita tidak lakukan operasi, tapi kita pasang bentuk helm yang custom, yang sesuai dengan volume kepala dan sesuai dengan bentuk kepala, mana bagian kepala yang akan didorong, mana bagian kepala yang akan dilonggarkan. Tapi pernahkah audiens melihat ini untuk di pasien atau di masyarakat secara umum?
Tidak ada. Di Indonesia kita tidak pernah, jarang kita meminta ke bagian fisioterapi untuk membuatkan ini. Negara kita tropis, panas, lembab ya. Kalau bayi kita pakai topi, bola aja marah-marah, apalagi kalau dipasang topi yang dari akrilik ini, ngamuk pasiennya, si kecil nangis terus, tidak mau makan, tidak mau minum nanti. Jadi ya penanganannya biasanya ya bayi dipaksa untuk tidur ke sisi lainnya, punggungnya diganjel guling atau bantalnya diganti dengan bantal donat yang sehingga posisinya bisa lebih terfiksasi. Ini operasinya ya, ini yang macet adalah sambungan tulang yang di bagian tengah. Dia tidak bisa melebar ke samping, akibatnya nanti bagian sambungan tulang yang bandu depan dan bandu belakang ini yang sebagai kompensasinya, sehingga tulang kepala akan memanjang seperti kapal, gitu namanya scapo. Operasinya ya tulangnya ini dipendekkan, dicopot kemudian dipendekkan gitu, sehingga kita dapatkan diameter depan sampai belakang kembali normal, mempertahankan diameter sampingnya juga ya. Ini beberapa operasi lain yang kita biasa kerjakan. Ini operasi yang tadi, kalau yang ada peyang atau menceng di bagian depan itu, kemudian sampai tulang rongga matanya menyempit, ya kita tulang dahinya kita lepas, kemudian kita majukan 1,5 sampai 2 cm, sehingga rongga tulang matanya cukup dalam, sehingga bola matanya bisa masuk lagi, tidak keluar, tidak menyebabkan komplikasi dari infeksi kornea ya. Itu tujuannya. Ini yang terakhir, lubang pada tulang kepala. Tadi sudah saya sebutkan beberapa tulang normal, yaitu tulang mata, tulang telinga, kemudian tulang kepala di bagian dasar untuk tempat keluarnya sumsum tulang belakang, dan ubun-ubun besar, ubun-ubun kecil, dan sambungan. Di luar itu adalah tulang yang tidak normal ya. Ini yang normal, semua normal ini. Ubun-ubun, sambungan tulang, ini foramen magnum tempat keluarnya sumsum tulang belakang ya. Ini bola mata, ada telinga di samping sini. Ini lubang telinga ya. Yang normal ini contohnya. Ini di bagian tulang belakang ada lubang besar. Ini tulang leher. Kalau ada lubang besar demikian, kemudian kita tahu bahwa usia 2 tahun pertama adalah pesat-pesatnya tumbuh otak, maka karena ini lubang, di sini tekanannya lebih sedikit, maka otak akan keluar ke sana. Otak keluar, herniasi ke belakang, itu namanya encephalocele ya. Apa akibat berikutnya? Kalau sebagian besar jaringan otak atau cairan otak lari ke belakang, maka di sini tidak ada yang merangsang. Volumenya di sini kan lebih kecil, lebih sedikit. Maka tidak ada yang merangsang kepala untuk tumbuh. Terjadi apa? Mikrokrania, mikrosefali. Ya. Ini contoh lain, kalau ada lubang di daerah hidung, maka otak dahi, otak bagian depan akan herniasi ke depan. Ini ada di pewayangan Jawa, namanya Buto Terong. Jadi zaman dulu sudah ada yang namanya encephalocele bagian depan ya. Ini juga demikian. Ada herniasi otak ke belakang lewat tulang di belakang sehingga kepalanya demikian kecil ya. Ini kulitnya relatif normal, ini kulitnya tipis. Apa resiko klinisnya? Kalau dia tipis, maka resikonya pecah. Kita tahu bahwa bayi masih belum bisa bergerak sendiri, jadi tergantung oleh suster, bidan, orang tua di rumah nanti memandikan, memiring-miringkan. Nah, kalau tipis ya resiko pecah. Kemudian berikutnya, otak kalau di dalam kantong ini dibandingkan otak di dalam tengkorak, maka lingkungannya tetap lebih normal kalau di dalam tengkorak. Di dalam kantong ini lingkungannya tidak terlalu ideal, aliran darah, nutrisinya tidak bagus ya. Jadi biasanya kalau kita buka nanti warnanya ini biasanya lebih kuning. Denyutan otaknya tidak sebagus kalau di dalam otak yang normal. Ini kelainan-kelainan lainnya. Makin besar kantongnya, makin menyulitkan perawatan. Jadi penanganannya ada 3, darurat, itu kalau kulitnya tipis atau pecah, begitu lahir dia pecah, ini korban, jadi ada tanda bahwa ini memang nekrosis pecah. Operasinya sito,
dalam 24 jam, 48 jam pertama, ya kita segera operasi, dibuka, kulitnya diperbaiki. Kalau sebesar ini, kemudian dengan kepala, tulang kepala yang kecil, biasanya enggak semuanya bisa dimasukkan. Nanti kita perlu 2 tahap untuk membesarkan tulang kepala dulu, baru ini dimasukkan. Yang segera itu ya kalau besar tapi kulitnya normal, nanti masih bisa kita tunda seminggu, 2 minggu. Kalau yang terencana ya misalnya kantongnya kecil seperti gini, kita bisa tunggu sampai 1 bulan. Tapi walaupun kecil gini juga kita tidak bisa tunda terlalu lama karena kita bisa lihat di sini, dengan ada denyutan otak di antara 2 bola mata ini, maka yang jelas tulang hidung pertama ini akan rusak, tulang hidung akan pesek ataupun akan terangkat ke atas. Kemudian jarak 2 mata makin lama akan menjauh. Kita tahu bahwa jarak antara 2 mata ini sekitar 2,5 sampai 2,3/4. Makin lama benjolan ini dibiarkan, maka makin rusak rongga otak itu. Itu yang bisa kita bahas di sini. Jadi prinsipnya adalah bahwa kebahagiaan anak-anak sampai dia bisa mencapai usia sekolah adalah tergantung kita, tergantung guru, tergantung orang tua kita di rumah merawat ya. Makin bagus penanganan kita, maka makin bagus prognosa anak-anak. Sampai situ dulu presentasi saya, nanti kita akan bicarakan diskusi lebih lanjut. Silakan. Terima kasih dokter atas penyampaiannya, cukup enak, cukup gamblang menurut saya pribadi. Mungkin sebelum menginjak materi kedua, ada kuis mungkin. Silahkan mungkin untuk Dr. Dito. Ya, terima kasih kepada moderator dan pembicara atas materi yang telah disampaikan. Sekarang kami masuk ke dalam materi quiz polling yang sudah kami siapkan. Ya, berikut ada 4 soal post-test. Pertanyaan pertama, pertanyaan yang kurang tepat mengenai makrokrania. A, penyebab makrokrania harus segera dicari. B, makin cepat penanganan, makin besar kemungkinan otak bayi bisa diselamatkan. C, bila terbukti penyebabnya adalah faktor keturunan, maka tidak diperlukan konsultasi ke dokter bedah saraf. D, operasi hidrosefalus bisa ditunda hingga usia 5 bulan karena tekanan otak bayi tidak setinggi anak usia 5 tahun. E, pemilihan waktu operasi yang tepat saat otak masih cukup tebal memungkinkan pasien bisa mencapai IQ terbaiknya. Pertanyaan kedua, pernyataan yang kurang tepat mengenai mikrokrania. A, penyebab kepala bayi lebih kecil dari anak seusianya adalah kelainan genetik, obat-obatan, racun, dan alkohol. B, infeksi otak oleh virus dan bakteri secara tidak langsung bisa dapat menyebabkan berhentinya pusat kesadaran. Dan C, kerusakan otak saat proses persalinan, kejang yang lama, trauma kepala dapat menyebabkan volume otak lebih kecil daripada semestinya. D, berhentinya pertumbuhan tulang kepala akibat volume otak lebih kecil dari normal harus segera dilakukan tindakan. 3, pertanyaan di bawah ini yang kurang tepat adalah antropometri adalah studi yang berkaitan dengan pengukuran dimensi tubuh manusia. B, pada bayi baru lahir, pengukuran antropometri hanya berdasarkan tinggi badan. C, pengukuran lingkar kepala baru bisa dikerjakan pada usia bayi 1 bulan. D, penambahan lingkar kepala pada usia 3 bulan adalah 2 cm tiap bulannya. E, penambahan lingkar kepala pada usia 3 bulan adalah 1,5 cm tiap bulannya. Dan pertanyaan keempat, jawaban yang kurang tepat dari pilihan di bawah ini adalah A, tulang kepala janin bersifat fleksibel untuk melewati jalan lahir. B, tulang kepala janin bersifat expandable untuk mengakomodasi pertumbuhan otak. C, pusat pertumbuhan tulang kepala ada pada bagian tengah tulang kepala. Dan D, pertumbuhan kepala pada garis sutura terkait dengan pertambahan isi kepala. Kami berikan sisa waktu 1 menit untuk melengkapi isi jawaban.
Kami kira waktunya sudah habis. Polling kami berhentikan. Untuk tanggapannya kita lanjutkan setelah materi kedua yang diberikan. Jadi untuk sesi selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih Dr. Dito. Untuk sesi pertama ini tadi sebenarnya sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kita. Mungkin kita tampung dulu, mungkin akan kita diskusikan di akhir nanti.